berapa nih? Ya, ini adalah suasana menjelang keterangan pers di kantor pusat Basarnas untuk memberikan informasi terbaru terkait pencarian AirAsia QZ8501 yang hilang kontak pada hari Minggu pagi kemarin. Sebelumnya diinformasikan tim di lapangan mendapati ini dia keterangan pers dari Basarnas. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita hari ini. Saya akan menyampaikan updating kegiatan operasi pencarian dan pertolongan pada hari ketiga. Rekan-rekan media sekalian yang saya cintai, hari ketiga ada satu dinamika dari operasi pencarian seperti yang terlihat di dalam gambar di slide. Hari ini saya akan bacakan pada pukul 10:05 pesawat C295 TNI AU menemukan benda-benda serpihan yang mengapung pada posisi 03 derajat 46 menit 50 second short, 110 derajat 29 menit 27 is. Kalau dilihat di gambar adalah pada posisi ini. Kemudian pada pukul 11:07 unsur C-130 Hercules TNI Angkatan Udara menemukan kembali lempengan logam pada posisi 08 derajat 50 menit 43 short, 110 derajat 29 menit 21.8 is. Posisinya adalah yang di sini. Kemudian pada pukul 12.50 pesawat Hercules TNI AU menemukan objek yang menggambarkan bayangan di dalam laut seperti diduga bentuk pesawat. Pada pukul 13.25 kemudian searching dilakukan untuk meyakinkan semua temuan-temuan itu dan melihat benda mengapung yang diduga salah satu jasad dari penumpang. Berikut beberapa serpihan.
pada pukul 13.50 unsur TNI Angkatan Laut yaitu KRI Bung Tomo melihat yang diduga melihat benda terapung diduga adalah emergency exit pintu dari pesawat. Pada pukul 14.00 KRI Bung Tomo bersama-sama dengan helikopter Dauphin dari Basarnas melaksanakan searching untuk meyakinkan sekaligus mengevakuasi serpihan yang diduga berupa emergency exit menuju di atas kapal KRI Bung Tomo. Dari temuan-temuan itu, maka saya selaku Search and Rescue Coordinator pada saat ini memastikan 95% lokasi yang tergambar di sini adalah lokasi serpian-serpian maupun benda-benda yang diduga berasal dari pesawat. Oleh karena itu, yang 5% belum saya nyatakan itu karena sampai detik ini saya belum melihat langsung exit, emergency exit door dan yang lain-lain. Tetapi secara komunikasi kepada komandan-komandan unsur atas penglihatan para komandan unsur di lapangan menyatakan bahwa itu adalah emergency exit door. Oleh karenanya saya pastikan daerah itu dan benda-benda itu adalah bagian dari pesawat yang kita cari. Saya simpulkan dari kegiatan ini, kegiatan operasi kita membuka peluang keberhasilan kita pada hari ketiga untuk kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Saya sampaikan setelah ini apa yang harus kita kerjakan. Yang pertama, seluruh unsur yang berada di sekitar wilayah itu maupun unsur-unsur SAR gabungan semua saya akan gerakkan saat ini menuju ke titik lokasi. Pekerjaan yang akan mereka lakukan adalah mencari dan mengevakuasi semua benda-benda atau barang-barang atau dugaan jasad para penumpang untuk dievakuasi, dan saya pastikan seluruhnya akan dibawa di Pangkalan Aju, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun adalah landasan yang terdekat dengan lokasi penemuan benda-benda maupun serpian yang diduga dari bagian pesawat. Pekerjaan berikutnya adalah kita melakukan dan meyakinkan posisi dari bagian lain dari pesawat itu di sekitar wilayah penemuan ini. Setelah nanti semua unsur saya memastikan dengan peralatan yang ada dan dibantu dengan teknologi yang sekarang sedang menuju ke lokasi, seperti kapal-kapal survei, kapalnya BPPT yang mempunyai alat untuk bisa meyakinkan bahwa di bawah itu ada fuselage atau bagian besar dari pesawat. Pekerjaan berikutnya, saya sudah siapkan pasukan-pasukan penyelam untuk saat ini
adalah 11 orang dari Dinas Penyelam TNI AL, 10 orang dari Rescuer Badan SAR Nasional Special Group. Selanjutnya, tugas berikutnya adalah bagian dari KNKT dan dibantu oleh kita untuk bisa mengamankan bagian-bagian maupun sistem yang membantu untuk bisa melakukan tindakan berikutnya, yaitu untuk investigasi. Oleh karena itu, rekan-rekan media, saya mohon support kepada seluruh unsur-unsur saya untuk terus kita berjuang melakukan langkah-langkah operasi berikutnya. Semua perkembangan yang ada di media, semua saya tangkap, semua informasi saya evaluasi. Tetapi final daripada informasi seluruh kegiatan operasi SAR adalah berada di tangan Basarnas. Kedalaman laut yang berada di bawah serpian-serpian ini adalah antara 25 meter sampai 30 meter. Oleh karena itu, penyelam masih bisa kita manfaatkan untuk evakuasi. Kalau ke depan seandainya kemudian kita memerlukan alat yang lebih modern untuk mengatasi kondisi itu, maka saya akan lakukan langkah untuk meminjam alat yang dinamakan submersible vehicle. Saya kira updating saya hari ini adalah itu semuanya. Saya terima kasih support dari semuanya, berikan dorongan kepada kita untuk tetap melakukan langkah-langkah operasi lanjutan sampai dengan tuntas semuanya. Ada perkembangan dinamika kemudian saya akan sampaikan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Sampai saat ini saya belum melihat benda itu, tetapi para komandan satuan saya, satuan unsur sudah melihat, dan saya tanya langsung kepada dia dengan mata kepala sendiri, lihat tulisannya, lihat barangnya, sampaikan kepada saya dengan pasti. Kamu bisa lihat pulau itu pulau mana? Itu laut mana? Itu laut Jawa Selatan, Pulau Kalimantan, mendekati Selat Kalimantan. Paham ya? Yo. Oke, rencana saya apabila nanti semua berjalan lancar, maka pangkalan aju untuk evakuasi ini adalah di Pangkalan Bun. Kemudian untuk tim DBI untuk sementara koordinasi dengan instansi yang mempunyai kewenangan itu adalah di Surabaya. Why? Kenapa di Surabaya? Karena hampir seluruh penumpang itu berangkat dan berasal dari Surabaya dan sekitarnya. Saya berharap dengan dibawa ke sana, maka informasi lain yang diperlukan untuk identifikasi tidak memerlukan effort yang lebih besar dibandingkan dengan kalau dilakukan di Pangkalan Bun. Tadi pagi di Surabaya dikatakan bahwa keluarga korban akan dibawa oleh yang ke lokasi, Pak. Apakah dengan yang disampaikan Bapak ini berarti keluarga korban tidak akan berangkat lagi tapi hanya di Surabaya? Pergerakan keluarga korban kemanapun itu adalah tanggung jawab dari operator. Tanggung jawab dari operator penerbangan. Kalau keluarga menghendaki dan operator penerbangan oke, maka dipersilahkan ke sana. Yang saya sampaikan adalah proses identifikasi dari korban. Paham ya? Oke.
Yang lain? Ya. Saya belum bisa menjawab karena saya belum mendapatkan angka pastinya, maka saya minta sabar. Ya. Saya hanya minta cukup diberikan support, nanti setelah ada kepastian tidak usah tanya, saya sampaikan itu. Ya. Oke, yang lain? Nanti setelah di locate dan sebagainya pasti akan kita lakukan, bukan hanya sekarang, sesegera mungkin kita lakukan. Semua tergantung kondisi, terus atau tidak itu tergantung dari kondisi situasi. Tapi semangat kita adalah kita tidak pernah mengenal malam atau siang. Yang membatasi kita adalah keterbatasan dari kondisi di lapangan. Paham? Pada waktu pagi hari di Pangkalan Bun cuacanya kurang mendukung. Oleh karena itu unsur udara yang ada di Pangkalan Bun baru bisa bergerak setelah cuaca terbuka. Saat ini mereka sudah melakukan operasi penerbangan. Mendukung. Saya belum bisa menghitung. Dan bagi saya itu tidak penting untuk saya sampaikan sekarang berapa jumlahnya. Setelah nanti form, macamnya, jumlahnya, kemudian bisa disampaikan kepada saya, maka saya akan melakukan updating dari data itu. Ya. Tidak dengar, suaramu terlalu kecil. Penyelam sekarang sudah disiapkan ada 11 plus 10 orang, ada 21. Ya, sekarang sudah dipersiapkan. Segera. Ya. Itu alat penyelam, jadi oh iya, itu submersible vehicle namanya. Submersible vehicle. Tapi kalau nanti kita lakukan dengan penyelam sudah bisa, itu tidak perlu kita manfaatkan. Ya. Kalau tidak bisa karena kedalaman dan sebagainya, maka alat itu yang kita gunakan. Ada lagi? Terakhir? Pak, ini ditemukannya hanya satu titik ini saja ya Pak? Hanya di titik dekat Pangkalan Bun saja, bukan di Dumai juga atau di tempat-tempat lain? Kurang jelas, saya nggak dengar. Apakah hanya di titik sini saja, di Pangkalan Bun saja gitu? Apakah di perairan Dumai ataupun di Bangka sebelah utara? Itu kan katanya juga ada ketemu serpihan sama potong-potong mayat itu. Semua kita lakukan identifikasi, termasuk berita-berita yang serpian di Bangka Belitung itu sudah kita lakukan. Tetapi yang memberikan keyakinan kepada kita adalah ini. Maka yang kita tindak lanjutin adalah hasil yang meyakinkan dan memastikan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga. Ya, ini adalah gambar yang kami dapatkan. Proses ini melakukan streaming melalui Basarnas dan juga pihak-pihak yang terkait. Proses evakuasi dari sejumlah benda dan objek yang ditemukan di wilayah Selat Karimata. Ya, kami juga mohon maaf bila gambar ini tidak berkenan, tapi ini kami dapatkan dari petugas yang berada di lapangan. Ini adalah beberapa atau proses evakuasi yang dilakukan oleh tim di lapangan untuk
mengangkat sejumlah objek dan serpihan di wilayah Selat Karimata. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas, Pak Bambang Sulistyo, dalam rangkaian pencarian QZ850 hari ini ditemukan sejumlah benda dan juga objek, diantaranya menemukan sejumlah lempengan logam, kemudian objek yang menggambarkan bayangan di dalam laut yang diduga menyerupai bentuk pesawat. Sekali lagi kami mohon maaf bila gambar ini tidak berkenan, namun kami mendapatkan informasi ini langsung dari lapangan terkait pencarian pesawat QZ8501. Dan tim SAR juga tadi menyebutkan menemukan sejumlah benda terapung dan beberapa serpihan termasuk jenazah yang diduga menjadi korban atau menjadi penumpang di pesawat QZ8501. Dan ini adalah kondisi terbaru dari Bandara Juanda di Jawa Timur. Kita tahu dari sejak dinyatakan hilang, sejumlah penumpang menunggu kepastian ingin mendapatkan informasi terbaru terkait pencarian pesawat QZ8501 yang hilang kontak pada hari Minggu pagi. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Kepala Basarnas hari ini membuka titik terang bagaimana nasib dari para penumpang kemudian kru pesawat QZ8501 yang berangkat dari Surabaya menuju Singapura. Salah satu benda yang ditemukan oleh tim di lapangan di sekitar wilayah Selat Karimata ini adalah emergency exit door. Tadi sudah disebutkan oleh Kepala Basarnas, meskipun belum melihat secara langsung, namun beliau memastikan bahwa emergency exit ini adalah benda yang ditemukan dan akan segera dievakuasi atau diambil ke KRI Bung Tomo. Dan upaya-upaya terus dilakukan oleh tim Basarnas beserta dengan tim-tim lain, tim-tim terkait yang ada di lapangan, terutama untuk mengevakuasi atau mengambil barang-barang, kemudian serpihan-serpihan, kemudian jenazah yang akan dievakuasi ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dan untuk proses pencarian atau memastikan kondisi benarkah pesawat tersebut merupakan QZ8501, ada 21 penyelam yang akan diterjunkan. 11 penyelam berasal dari TNI Angkatan Laut, kemudian 10 penyelam berasal dari Basarnas, dan tadi juga disebutkan kedalaman wilayah yang diduga menjadi lokasi QZ8501 ini kedalamannya memiliki kedalaman sekitar 20 hingga 25 meter, dan upaya investigasi, upaya mencari bagian akan terus dilakukan oleh tim Basarnas, terutama instrumen-instrumen penting yang dapat merekam kemudian bisa menjelaskan hilang kontak dari QZ8501 pada Minggu pagi yang bertolak dari Surabaya menuju Singapura. Kami ulangi kembali informasinya. Basarnas baru saja menggelar keterangan pers dengan sejumlah informasi, diantaranya ditemukan sejumlah serpihan, kemudian bagian dan juga dugaan jenazah. Dan sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh keluarga korban apabila di pemberian informasi ini kami harus memberikan sedikit gambaran untuk memberikan kepastian bagaimana nasib para penumpang dan juga kru dari QZ8501. Nanti aku jam 05 di Metro. Oke. Kami ulang kembali, beberapa saat yang lalu tim Kepala Basarnas Pak Bambang Sulistyo telah memberikan temuan-temuan yang sudah dilakukan oleh tim di lapangan di wilayah Selat Karimata. Di antaranya tim TNI Angkatan Udara telah menemukan sejumlah lempengan logam. Dari pantauan pesawat Hercules
Petugas juga telah menemukan objek yang menggambarkan bayangan di dalam laut dan diduga menyerupai bentuk pesawat. Selain itu, tim juga menemukan satu jenazah yang diduga merupakan salah satu, entah itu penumpang ataupun kru dari QZ8501. Dan untuk memperbarui informasi dari Pangkalan Bun, kita bergabung dengan reporter TV One, ada Eka Nugraha di sana. Eka. Eka, bagaimana dengan informasi terbaru terkait penemuan yang di... Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari tim kami yang ikut bersama dengan bukan pencarian di wilayah Pangkalan 90 hingga 105 nautikal barat daya Pangkalambun, terdapat beberapa jenazah, di antaranya ada 6 jenazah, namun karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, dengan kata lain cuacanya begitu buruk di tempat atau di TKP atau di laut tersebut, oleh karena itu pihak Basarnas meminta pertolongan kepada KRI Bung Tomo untuk mengangkut objek tersebut. Dan ini kami masih menunggu konfirmasi apakah betul temuan 6 jenazah dan baru diangkut 3 oleh KRI Bung Tomo ini ada hubungannya dengan AirAsia QZ8501. Dan kami juga masih menunggu konfirmasi selanjutan apakah betul nantinya 6 jenazah ini atau 3 jenazah ini dibawa ke Surabaya, mengingat wilayah ini dibawa ke Surabaya, mengingat wilayah Surabaya atau Bandara Juanda yang memiliki data otentik dari penumpang AirAsia QZ8501. Bayu. Baik, apakah Anda sudah melihat ada upaya lebih lanjut dari petugas di sana? Mengingat tadi Kepala Basarnas juga sudah menyebutkan bahwa upaya evakuasi akan dipusatkan sementara di Pangkalan Bun. Ya, terkait dengan informasi yang tadi kami terima, bukan dari Kepala Basarnas, namun melainkan dari Direktur Operasional Basarnas, yaitu Pak Supriyadi. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari hasil konferensi pers tadi, memang Pangkalan Bun ini menjadi posko utama pencarian AirAsia QZ8501 ini. Namun kami masih menunggu konfirmasi apakah temuan-temuan mayat ataupun benda-benda yang dikategorikan atau diduga ada hubungannya dengan AirAsia ini akan dibawa ke Surabaya atau ke Pangkalan Bun. Namun kemungkinan besar ini akan dibawa ke Surabaya, mengingat KRI Bung Tomo yang bergerak menuju TKP, Bayu. Baik, Eka, apakah Anda mendapatkan informasi berapa jenazah yang sebenarnya terpantau atau dilihat oleh tim di lapangan? Ya, berdasarkan tim di lapangan, kami mendapat informasi ada 6 jenazah, namun baru terangkut 3 jenazah. Ini mengingat kondisi cuaca di tempat tersebut memang cukup ekstrim karena menggelombang cukup tinggi sekitar 2 hingga 3 meter. Oleh karena itu, Super Puma tidak bisa mengangkut objek secara langsung dan meminta bantuan dari KRI Bung Tomo, Bayu, seperti yang kami jelaskan tadi. Oke. Eka, bisa Anda jelaskan kembali apakah dari temuan tim lapangan baik jenazah maupun serpihan saat ini sudah berada di Pangkalan Bun atau masih dalam proses evakuasi? Ya, proses evakuasi masih diteruskan karena kan ini memang helikopter Basarnas yang baru mendarat di Pangkalan Bun. Namun Super Puma sendiri memang belum kembali ke Bandara Pangkalan Bun ini, melainkan masih berkoordinasi dengan pihak dari KRI Bung Tomo. Untuk mengkonfirmasi, kami sudah bersama dengan Letkol Johnson lagi untuk mengkonfirmasi terkait dengan temuan yang tadi ditemukan oleh tim gabungan dari Basarnas dan juga TNI Angkatan Udara. Letkol Johnson, berikan penjelasan kepada kami terkait 6 jenazah dan kabarnya baru 3 jenazah yang terangkut oleh KRI Bung Tomo. Ya, terima kasih. Informasi terakhir yang kita lanjutkan dengan pencarian melalui helikopter Basarnas, langsung dipimpin oleh Direktur Operasi Basarnas. Beliau dengan tim menemukan yang pastinya adalah 3 mayat, sudah dipastikan, dan mayat tersebut sudah
kejar untuk diambil oleh KRI Bung Tomo. Selanjutnya untuk evakuasi pindahnya. Bahwa ada 10 benda yang diduga ada keterkaitan dengan AirAsia QZ8501 ini. Apakah dari 10 yang diduga itu 6 diantaranya jenazah atau berbeda lagi? Berbeda. Ini temuan yang memang ini kan semuanya karena faktor alam. Kemungkinan besar karena memang ada pergeseran dari ombak air yang sangat cepat sehingga mayat-mayat itu sangat sulit untuk diidentifikasi dalam satu tempat. Nah, yang kemungkinan yang kita dapatkan ini memang baru 3 dan serpian-serpian itu tidak termasuk di dalam 3 yang baru ditemukan itu. Namun untuk yang serpian-serpian tadi setelah didatangi kembali memang masih ada di tempat. Masih ada di tempat. Oke. Kami juga tadi mendapat informasi dari kawan kami yang ikut tim pencarian bahwa cuaca pada saat pengangkutan objek ini cukup ekstrim begitu. Ya, kebetulan sekarang cuaca di lokasi agak sedikit hujan dan sudah mulai gerimis gelap. Jadi kemungkinan agak sedikit terhambat kalau helikopter kita untuk merapat ke lokasi. Namun untuk kapal-kapal setelah kita mendapatkan koordinat tersebut akan kita langsung geserkan ke sana. Untuk KRI Bung Tomo memang sudah merapat ke sana. Oke. Berarti ini sudah berkoordinasi dengan KRI Bung Tomo. Apakah ada kapal induk lainnya atau KRI lainnya yang membantu operasi ini? Untuk detailnya kami belum tahu pasti. Yang jelas tadi sudah disampaikan oleh direktur operasi bahwasanya kapal tersebut sudah berkoordinasi dengan kapal-kapal yang lainnya untuk segera merapat dan melakukan searching pencarian di dalam laut. Dan untuk informasi pasti titik penemuan ini di wilayah mana? Apakah betul dekat pulau, salah satu pulau kecil di wilayah tersebut? Untuk pulau kecilnya kita tidak tahu. Yang jelas radial yang kita temukan adalah di radial 224 degrees dari Iskandar. Kemudian jaraknya adalah 105 nautical mile. Gitu. Ya. Dan ini belum bisa dipastikan ya, objek-objek tersebut dibawa ke Pangkalambun atau ke Surabaya. Menentukan adalah Basarnas. Nanti mungkin kita bisa tanyakan langsung ke Basarnas. Apakah akan digeser ke Surabaya? Begitu. Baik, terima kasih Letkol Johnson atas informasinya dan tidak hanya Letkol Johnson, kami juga sudah bersama dengan tim dari Basarnas ya, betul begitu, Mas Chandra dan juga Mas Solih. Kami ingin mendapat kabar lengkapnya terkait dengan objek yang ditemukan tadi. Bisa dijelaskan Mas Chandra? Ya, jadi kita melaksanakan pencarian sesuai dengan arahan koordinat yang ditemukan dari pihak TNI AU untuk memastikan apakah itu benar-benar pesan dari AirAsia. Jadi kami melaksanakan searching. Tadi kita menemukan jenazah mayat di radial 225 jarak 97 nautical mile dari Pangkalan, dari Bandar Udara Iskandar. Gitu. Kalau tadi mengingat operasi tadi dengan ketinggian berapa sih untuk melihat objek begitu jelas gitu? Untuk bisa melihat objek dengan lebih jelas, kami turun sampai dengan 500 feet dan bahkan kami turun ke ketinggian evakuasi itu di bawah 100 feet. 100 feet. Ya. Dan ini kan kita masih menduga apakah jenazah tersebut ada kaitannya dengan AirAsia QZ8501. Dan juga sebelumnya ada temuan 10 benda yang diduga milik AirAsia. Namun, apakah ada ciri-ciri lain atau bangkai pesawat begitu terlihat atau bagian sayap atau ekor pesawat itu terlihat di lokasi tersebut? Ya, tadi kita menemukan juga serpian-serpian, juga ada tas koper, ya, kemudian cabin, dan juga kita di lokasi juga sudah di backup dengan KRI Bung Tomo. Mereka melaksanakan evakuasi dengan menggunakan skoti. Oke, berarti benda-benda ataupun jenazah tersebut itu sudah bisa dipastikan dibawa oleh tim Basarnas ke Pangkal Pinang atau Surabaya atau bahkan ke Pangkalambun? Sementara nanti dari Basarnas dan dengan melaksanakan evakuasi menggunakan KRI dan kapal-kapal Basarnas. Untuk titik terdekat sementara yang kemudian digunakan adalah Kumai. Pelabuhan Kumai. Pelabuhan Kumai. Bisa diceritakan secara detail Kumai itu dekat wilayah mana saja untuk wilayah Kalimantan ini? Pelabuhan Kumai masuk wilayah kantor SAR Banjarmasin. Dari pihak kantor SAR Banjarmasin sudah menyiapkan posko di Pelabuhan Kumai untuk menerima korban-korban yang dievakuasi menggunakan bus laut. Info dari Kepala Kantor SAR Banjarmasin
seluruh unsur laut sudah dikerahkan menuju lokasi ditemukannya korban. Dan selanjutnya akan dibawa menuju dermaga pelabuhan Dumai. Gitu. Tadi kami tegaskan sekali lagi bahwa temuan yang berada di lokasi ini akan dibawa ke pelabuhan Dumai, begitu ya Pak? Itu betul. Kepala Kantor Sar Banjarmasin. Kemudian apakah sore ini akan dilanjutkan operasi pencarian mengingat bahwa siang tadi menemukan objek yang begitu banyak, mulai dari dugaan 10 objek AirAsia, kemudian juga adanya 6 jenazah. Apakah sore ini akan dilanjutkan atau mungkin besok pagi? Kita akan melihat situasi, kondisi. Tentunya kita juga melihat safety karena kita sudah melaksanakan 2 kali penerbangan. Apabila memungkinkan, kita akan melaksanakan penerbangan lagi. Bisa diceritakan kondisi cuaca di lokasi tersebut? Kondisi cuaca, kita terbang di ketinggian 1000 kaki. Kondisi agak berawan, kondisi visibility sedikit hazy. Tapi kita untuk melihat ke bawah dengan ketinggian 1000 kaki, kita bisa melihat jelas ada benda-benda terapung, ada korban ataupun benda-benda lain yang ada di permukaan laut. Baik, terima kasih Mas Soleh informasinya, dan Mas Chandra juga terima kasih informasinya. Semoga operasi ini cepat selesai dan cepat tertangani dengan baik. Baik, Bayu, baru saja kami mendengarkan beberapa pernyataan dari Letkol Johnson selaku dan Lanut Iskandar Pangkal Ambon, Kalimantan Tengah, dan juga tim dari Basarnas. Untuk sementara kembali ke Anda di Jakarta, Bayu. Baik, Eka, saya mohon untuk sekali lagi Anda mengulang informasi apa yang sudah Anda dapatkan dari Pangkalan Bun selama proses pencarian dan evakuasi di Pangkalan Bun saat ini. Ya, terkait kelengkapan informasi di hari ketiga pencarian AirAsia KZ8501 ini memang sudah ditemukan 6 jenazah dan baru diangkut 3 sementara ini oleh KRI Bung Tomo karena memang Super Puma tidak memungkinkan untuk mengangkut objek di lokasi tersebut mengingat cuaca yang cukup ekstrim dibandingkan pagi tadi. Dan tadi juga kami mendapat informasi bahwa temuan-temuan itu nantinya akan dibawa ke pelabuhan di sekitaran Banjarmasin. Begitu, Bayu. Baik, terima kasih Eka Nugraha atas laporannya langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kami akan kembali ke Anda bila ada informasi terbaru terkait hilang kontaknya AirAsia QZ8501. Dan pemirsa, yang akan Anda saksikan ini adalah penemuan jasad yang sedang dalam proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR dengan menggunakan helikopter. Sekali lagi, kami memohon maaf kepada seluruh keluarga korban AirAsia QZ8501 dalam pemberian informasi secara visual gambar proses evakuasi tim SAR. Dan hal ini untuk memberikan kepastian informasi penemuan jasad dan serpihan yang mengapung di perairan Kalimantan. Dan